boleh saya ganggu kamu dengan satu pertanyaan lagi? Ya, selama pertanyaan kamu bisa saya jawab, silakan. Kamu jatuh cinta ya sama Dokter Niko? Ada urusan apa dengan kamu? Ya, kamu kan pernah membantu saya untuk mendapat izin Opa mengatur saya supaya saya bisa menikah dengan Ami. Nah, sekarang saya mau membantu kamu. Maksud kamu? Iya, kalau kamu jatuh cinta sama Dokter Niko, saya bisa aturin sama Om Iqbal. Saya bisa jadi mak comblang. Saya tidak jatuh cinta dengan Dokter Niko. Tapi kalau secara mendadak saya jatuh cinta sama dia, itu juga bukan urusan kamu. Kamu sudah pulang. Gimana pestanya? Ya, biasa-biasa aja lah, Ma. Mama dapat salam dari Dokter Iqbal. Arya datang. Dewi istirahat dulu, Ma ya. Soalnya kepalanya agak pusing. Tadi dipaksa minum anggur. Kalau kita pecat mereka semua, tanpa kesalahan yang jelas, mereka akan menuntut kita. Sandra? Kenapa kamu? Sandra? Kamu kenapa? Sandra? Hah? Saya cuma pusing kok. Kita ke dokter ya. Sandra, ke dokter ya. Enggak, saya udah nggak apa-apa. Enggak. Saya akan tenang ke dokter yang bilang kamu nggak apa-apa. Ya? Ya? Sandra nggak apa-apa. Tapi dia nggak bisa muntah-muntah begitu, Om. Iya, itu gejala umum buat wanita pada awal-awal kehamilan. Hamil. Kamu hamil, Ma? Selamat ya, kamu akan jadi bapak. Terima kasih, Om. Om, makasih ya. Makasih, Om. Ma, kamu hamil, Ma. Kamu hamil dari papa, Tunggu dulu, kamu nggak boleh capek. Kamu nggak boleh capek. Cek aja deh. Kamu boleh capek, Ma. Satu lagi impian Mama jadi kenyataan. Akhirnya Mama jadi seorang nenek. Ini semua kan berkat doa Mama. Terima kasih atas kebahagiaan ini ya Sandra. Raja? Iya, Ma. Sandra, Papa berdoa semoga kehamilan ini membuat kamu bisa lebih tenang. Tidak emosional lagi. Kamu tidak usah dengar komentar papa kamu. Selalu memandang sesuatu dengan sinis. Raja, jaga Sandra hati-hati ya. Jangan bebani pikirannya. Beri dia makanan yang bergizi, supaya dia sehat selalu, oke? Oke deh, Ma. Apa mamamu tahu kalau Sandra hamil? Belum, Pak. Dia tidak perlu tahu. Kalau dia tahu, dia dan anak pungut itu punya alasan untuk menemui Raja. Itu akan membuat peluang bagi mereka untuk membuka masalah. Apanya yang berantakan, Pak? Apanya? Begini, hakim yang menangani urusan perceraian kamu mendadak dipindahkan.
Kelihatannya urusan perceraian ini akan bisa mentah lagi. Minumnya, Den. Mentah bagaimana? Hah? Mentah bagaimana, Pak? Kemarin Bapak bilang keputusannya sudah final. Sekarang kita hanya menunggu masalah formalitasnya, kan? Iya, kan? Saya dijadikan begitu hanya secara lisan di luar sidang. Dan perlu Anda ketahui, perjanjian lisan tidak bisa dijadikan pegangan untuk bicara dengan hakim yang baru. Saya yakin pengacara Ami akan memanfaatkan penggantian hakim ini. Apapun usaha mereka, saya tetap tidak akan memberikan 1 sen pun kepada Ami. Ya, tapi masalahnya akan berlarut-larut. Saya nggak peduli. Saya tidak peduli masalah ini akan berlarut-larut, Pak. Mama justru tidak suka masalah ini berlarut-larut. Status kamu kan jadi tidak jelas. Bagi saya status tidak penting, Mah. Yang penting bagi saya adalah menghancurkan hidup Arya dan tidak akan membiarkan dia menikah dengan wanita brengsek yang bernama Dewi itu. Iya, rasanya kok badan nggak enak seperti ini. Ya, yang sebelah sini nih ya, di situ. Aduh. Mama, udahlah, kita ke dokter aja ya. Mama cuma masuk angin kok. Ya tapi Mama sudah 2 hari seperti ini, Ma. Kalau besok kepala Mama masih terasa berat seperti ini, ya terpaksa Mama pergi ke dokter. Ya besok Dewi antar Mama ke dokter ya. Nggak perlu, Mama bisa pergi sendiri. Kamu ke kantor aja seperti biasa, ya. Sini lagi nih ya. Sandra. Loh, kok kamu mau kerja? Emang kenapa sih, Ma? Pakai nanya lagi, Sandra. Kamu kan hamil, seharusnya kamu istirahat. Malah mau kerja sih? Sudah bilang Mama Sandra, tapi dia ngotot. Dia bilang kalau tinggal di rumah, dia bisa stres dan tekanan darahnya bisa tinggi. Tekanan darah sis normal. Tapi kok selama 2 hari ini rasanya kepala saya berat sekali, Dok. Mungkin karena banyak pikiran. Awal kepergian Pak Baskoro, Sus masih berusaha dan masih sanggup untuk mengatasi perasaan kehilangan. Tapi sekarang daya tahan Sus sudah mulai menurun. Mungkin. Seharusnya Sus Wida dapat hidup lebih tenang. Toh ada Dewi, ada Raja dan istrinya yang dapat mengisi kekosongan batin Sus. Anak-anak dan menantu dapat memberikan kebahagiaan tersendiri dalam hidup ini. Ya. Ini bukan resep obat, tetapi hanya multivitamin untuk meningkatkan daya vitalitas. Karena dalam tubuh yang fit akan memberikan daya tahan mental yang lebih kuat. Terima kasih, Dok. Terima kasih kembali. Saya permisi, Dok. Silakan. Seswida, saya hampir lupa mengucapkan selamat. Ucapan selamat? Sebentar lagi kan Anda akan punya cucu. Cucu? Raja dan Sandra belum bilang. Hampir 1 bulan yang lalu, Sandra periksa di sini. Oh, yang itu. Ya, Raja sudah menyampaikannya pada saya. Arwah Pak Baskoro pasti bahagia kalau dia tahu Raja akan jadi ayah. Iya, iya. Pasti. Selamat. Terima kasih. Saya permisi dulu, Dok. Mari, silakan.
Mama kenapa? Nggak apa-apa. Mama nggak apa-apa. Dokter Karim bilang apa soal penyakit Mama? Mama nggak sakit. Loh, kok Mama nangis? Dokter Karim bilang, Mama mau jadi oma. Harusnya Mama gembira dong. Siapa tahu dengan kehamilan Sandra, Raja bisa belajar bagaimana rasa sayang terhadap anak. Dan dia juga bisa sadar betapa Mama menyayangi dia. Kalau dia sadar, seharusnya dia kasih tahu Mama bahwa Mama akan punya cucu. Siapa tahu dia masih sibuk, Ma. Atau dia masih terlalu seneng sampai dia belum sempat telepon Mama. Barangkali dalam 1-2 hari ini setelah dia tenang, mungkin dia mau kesini atau setidak-tidaknya dia mau telepon Mama untuk kasih tahu Mama soal kabar gembira ini. Rasanya tidak mungkin. Ma, jangan menghukum Raja dengan praduga. Ini bukan praduga. Bukan. Sudah sejak 1 bulan yang lalu Dokter Karim memberitahu Raja mengenai kehamilan Sandra. Tapi toh, Raja tidak punya niat sama sekali untuk memberitahu kita. Mungkin dia masih belum tahu mau mulai bicara sama Mama dari mana. Karena dia merasa bersalah atas perbuatan dan sikapnya selama ini terhadap Mama. Dalam setiap sholat, Dewi selalu minta supaya Tuhan membukakan mata hati Raja dan mengembalikan dia ke jalan yang benar. Dewi percaya satu saat Tuhan pasti akan mengabulkan doa Dewi. Saya sudah menemukan klinik milik Dr. Niko Linggarjati. Tolong kamu catat ya. Sebentar, Om. Iya, Om. Bagaimana, Om? Namanya Klinik Spesialis Sejahtera. Ya. Alamatnya? Ya. Nomor? Oke. Sudah kamu catat alamatnya? Iya, Om. Sudah saya catat, Om. Tapi masih ada satu lagi, Om. Apa lagi itu? Om inget nggak, sewaktu saya cerita tentang masa lalu saya pernah menyebut nama Rosa. Mana mungkin saya lupa. Memangnya kenapa? Saya mau minta tolong satu lagi, Om. Mencari alamatnya? Iya, Om. Sebenarnya Raja tahu alamatnya, Om. Tapi pasti dia nggak akan kasih tahu begitu aja. Apalagi kalau dia tahu saya yang menginginkan alamat itu. Saya punya cara untuk mendapatkan alamat itu tanpa melibatkan kamu. Saya segera akan menemui Raja. Ya. Pak, ada tamu dari kepolisian. Silakan masuk, Pak. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Silakan duduk, Pak. Ya. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Apa lagi kamu kesini? Saya mau kasih peringatan sama kamu. Saya mau hidup tenang. Kalau kamu bawa-bawa nama saya ke polisi, saya bisa beri orang untuk suruh bakar rumah ini.
nggak selamat ya? Enggak. Ada urusan apa kamu kesini? Harusnya saya yang tanya sama kamu. Apa kamu masih belum puas dengan apa yang kamu lakukan dengan wanita yang tidak berdaya itu? Dari mana kamu kenal Rosa? Dan dari mana kamu tahu alamat ini? Kan kalian yang mulai semua ini. Kalau kalian tidak membawa Tante Rosa ke dalam hidup kita, dia akan tetap menjadi masa lalu dan tidak akan membelokkan arah masa depan kita. Saya pernah datang untuk minta maaf pada Bu Baskoro atas apa yang telah dilakukan oleh suami saya. Saya datang dengan hati yang damai, Tante. Kita kasih tunjuk sama mereka bahwa saya tidak memusuhi Tante. Tahu dari mana alamat Tante di sini? Dari Raja, Tante. Secara tidak langsung. Angin apa yang membawa kamu kemari? Saya memerlukan bantuan Tante. Bantuan apa? Bantuan yang sangat penting artinya buat saya. Kita bicara di dalam ya? Saya mohon Tante tidak tersinggung. Karena saya baru datang sekarang pada saat saya